Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Putri Inayah dari kelas E, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi sebagai kejadian dalam suatu sampel. Yang selanjutnya ada definisi. Definisi sendiri memiliki arti frasa atau kalimat yang mengungkapkan makna dan keterangan. Pengelompokan data menjadi tabel frekuensi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi informasi yang ada. Distribusi sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Sedangkan kekurangannya adalah rincian atau sebuah informasi awal menjadi hilang. Baik, di halaman berikutnya saya akan menjelaskan data statistik. Definisi data, yang pertama itu ada himpunan nilai atau variabel, yang kedua objek, yang ketiga data kualitatif, yang keempat data kuantitatif. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis data. Yang pertama, data dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Data kualitatif mencakup yang pertama jenis kelamin, kedua warna bunga, ketiga habitat. Sedangkan data kualitatif mencakup dua jenis, data diskret. Yang pertama jumlah trombosit, kedua jumlah sel, yang ketiga jumlah anak dan lain-lain. Sedangkan data kontinu mempengaruhi yang pertama berat badan, yang kedua jarak kota, yang ketiga luas tanah dan lain-lain. Sumber data statistika. Data dibagi menjadi dua, yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer mempengaruhi wawancara langsung, wawancara tidak langsung, tes, dokumentasi. Sedangkan data sekunder, data dari pihak lain, yang pertama BPJS, kedua Bank Indonesia, ketiga VIO, dan lain-lain. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya, yang pertama, nilai rata-rata, kedua, nilai yang sering muncul, ketiga, nilai tengah, keempat, kuartil, desil, dan persentil. Jenis data ukuran pemusatan. Yang pertama ada data tunggal atau tidak berkelompok. Yang kedua, data berkelompok. Rata-rata mean data berkelompok digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Agar lebih cepat, proses perhitungan dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis data. Yang pertama data dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Data kualitatif mencakup yang pertama jenis kelamin, kedua menghitung kuartil, desil, dan persentil. Suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, D3, dan seterusnya. Suatu himpunan data membagi data 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3, dan seterusnya.
Ukuran penyebaran data. Suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai-nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama, jangkauan. Kedua, simpangan rata-rata. Ketiga, simpangan baku. Keempat, kuartil. Kelima, persentil. Keenam, koefisien variasi. Ketujuh, angka baku. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus. Rumusnya boleh dilihat di bawah ya teman-teman. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitungan harga mutlak simpangan-simpangannya. Contohnya bisa dilihat di bawah ya teman-teman. Yang ketiga, simpangan baku. Simpangan baku dari sekelompok bilangan adalah akar dari jumlah definisi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan, atau akar dari rata-rata definisi kuadrat. Contohnya bisa dilihat di bawah. Yang keempat ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu dikuadratkan. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri di bawah ya. Yang kelima ada persentil. Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya, setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya bisa dilihat di bagian bawah ya teman-teman. Populasi dan sampel. Definisi populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Definisi sampel. Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya, karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka penelitian dapat digunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Homogenitas populasi. Yang pertama, aspek tempat atau geografis merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal. Yang kedua, aspek subjek, jenis kelamin, umur, rasial pendidikan, kepribadian, sejarah kehidupan, dan inteligensi. Yang ketiga, aspek sosial yang mencangkup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosialnya.